Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zinda Stari dari kelas 2022B dengan NIM 2205113186. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum dari zaman pra-kemerdekaan hingga merdeka. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi perubahan kurikulum itu? Atau apa saja faktor yang menyebabkan kurikulum itu selalu berubah-ubah? Ada banyak faktor yang melatar belakangi perubahan kurikulum, salah satunya orientasi politik dan praktek kenegaraan. Praktek politik kenegaraan memegang peranan penting dalam perubahan kurikulum. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan termasuk kurikulum itu tidak dapat terlepas dari perpolitikan suatu bangsa. Oleh karena itu, orientasi politik negara harus diarahkan pada pemantapan demokrasi yang sejati, sehingga sistem pendidikan akan berjalan dengan baik, tanpa dibayangi ketakutan terhadap kekuasaan atau penguasa. Awal mula Indonesia membentuk kurikulum pendidikan ialah pada tahun 1947, yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah ada digunakan oleh Belanda dan Jepang, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Ciri utama dari kurikulum ini ialah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pembelajarannya pun dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Nah, setelah Rencana Pembelajaran 1947 ini, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan dengan berganti nama menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia dengan diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah 15 pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebutkan Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pendidikan dasarnya pun lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Lalu ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu perubahan struktur pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Pengetahuan dasar dan kecakapan khusus pembelajarannya diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta pengembangan fisik yang sehat dan kuat. Setelah itu ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini sebagai pengganti kurikulum 1968 lebih menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan itu penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Antara pendekatan proses, kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian KBK tahun 2004 dan KBK tahun 2006 versi KTSP.
berorientasi bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya sendiri dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan mulai dari tujuan, visi misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Nah, dan yang terakhir ada kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah terletak pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran.